Shalom semuanya, selamat datang di SAF House of Restoration. Kita pagi hari ini kita mau bersama-sama, kita mau beribadah, kita mau merayakan kenaikan Tuhan kita, dan juga Tuhan telah menyelamatkan kita dengan bangkit buat kita semua. Kita mau satukan hati dalam doa kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami masih hari ini masih boleh untuk melakukan ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan, kami hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan yang sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan benar-benar Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau hari ini mau memuji bersama-sama, kita mau lebih semangat lagi untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. 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 Tuhan kita
Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tiba pada inti yang sangat fundamental dari iman keyakinan kami, yaitu kebangkitan Yesus. Tuhan, tanpa kebangkitan-Mu, maka iman kami menjadi sia-sia ya Tuhan. Tanpa kebangkitan-Mu ya Tuhan, maka tidak mungkin pengorbanan itu menjadi pengorbanan yang bermanfaat Tuhan. Tetapi oleh karena kebangkitan Tuhan, maka iman dan pengorbanan bahkan segala jerih lelah kami tidak sia-sia ya Tuhan. Sebab Engkau telah mengalahkan maut itu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut. Dan pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit. Dan oleh karena kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami memiliki pengharapan ya Tuhan. Oleh karena kebangkitan-Mu ya Tuhan, murid-murid-Mu, mereka memberanikan diri untuk mengambil resiko berkorban oleh karena Engkau Allah yang bangkit ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kubur telah kosong ya Tuhan. Kami bersyukur bukan hanya kubur itu telah kosong, tetapi Engkau berada di sebelah kanan Bapa untuk selalu berdoa, untuk selalu bersyafaat untuk setiap kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sekali lagi kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, agar firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup, firman yang mendarat, firman yang tepat sampai kepada tanah hati yang gembur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudara yang kekasih. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara. Welcome to SAF House of Restoration Surabaya. Saudara-saudara, kami sudah melayani selama beberapa minggu ini sejak kebijakan pemerintah untuk diadakan karantina, diadakan isolasi selama beberapa waktu ini, dan ternyata di-extend. Dan saudara-saudara, kita semua belajar untuk tetap menjadi orang-orang yang taat dan support kepada pemerintah kita. Dan dengan demikian saudara-saudara, kita menjadi berkat, kita menjadi orang-orang yang suportif. Dan bukan itu saja, kita juga mengulurkan tangan kepada orang-orang di sekitar kita di dalam keadaan yang tidak mudah ini. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, kita akan bersama-sama dapat melewati masa-masa sulit ini saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara, ketika orang melewati masa sulit bersama-sama, maka biasanya kasih di antara mereka, maka relationship di antara mereka itu semakin menjadi erat saudara-saudara, dibandingkan ketika tanpa ada krisis sama sekali. Itu sebabnya saya percaya gereja-gereja Tuhan ketika menghadapi hal ini dan berupaya untuk mencari jalan keluar untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik agar umat Tuhan, jemaat Tuhan itu tetap dapat terlayani. Saya percaya di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan itu ada perkara yang baik yang Tuhan kerjakan di antara kita semuanya. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, saya mau menyapa setiap saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Saudara-saudara juga seluruh jemaat SAF House of Restoration, saya juga menyapa kiranya Tuhan menjagai saudara-saudara, Tuhan melindungi saudara-saudara, dan saudara-saudara mendapatkan hikmat, mendapatkan pelajaran-pelajaran di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi beberapa waktu ini saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hari ini adalah hari kebangkitan Yesus saudara-saudara. Dan hari kebangkitan Yesus adalah hari yang menjadi titik balik dari para murid-murid, di mana para murid-murid yang kemudian mereka awalnya menjadi takut, awalnya mereka menjadi putus asa, awalnya mereka menjadi lemah, mereka berpikir bahwa Yesus telah kalah. Mereka berpikir bahwa guru mereka, rabi mereka itu telah mati dan menjadi
hilang harapan yang telah pernah diseberangkan oleh Yesus. Yesus pernah memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus pernah memberitakan tentang bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Tetapi ketika dia mati, seolah segala pengharapan, segala apapun yang kemudian Yesus ajarkan, itu seolah-olah lenyap bersama dengan kematiannya. Tetapi saudara, ketika Yesus bangkit, maka apa yang menjadi harapan, apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya menjadi hidup kembali, saudara. Dan saudara, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya pagi hari ini tidak akan berbicara tentang kebangkitannya, tetapi saya akan bicara tentang bagaimana ketika Yesus mati dan kematiannya juga berbicara tentang kebangkitannya juga, saudara. Saudara, kita ini biasanya pengalaman masa lalu itu menentukan apa yang kemudian kita ada hari ini. Jadi bisa jadi pengalaman trauma. Pengalaman trauma bisa membentuk seseorang dan menyebabkan orang itu menjadi seperti hari ini, saudara. Ada orang yang trauma dengan anjing, trauma dengan kucing, ada trauma macam-macam trauma, ada trauma dengan makanan. Saya pernah, saudara, satu kali saya keluar kota dan kemudian ketika menuju perjalanan ke bandara, di kota itu saya singgah di sebuah rumah makan dan sempat makan udang di sana. Dan karena daerah itu dikenal dengan penghasil udang, saya makan udang. Udangnya besar, saudara. Dan waktu selesai makan, saya naik pesawat. Dan ketika di pesawat saya mulai merasa ada yang rasa tidak enak. Jantung saya berdebar-debar dan urat saya, nadi saya itu berdetak lebih cepat. Dan seperti urat di kepala saya rasanya mau pecah. Telinga saya mulai merah. Dan saya tahu saya keracunan. Dan saya pikir keracunan apa? Dan ternyata saya menyadari bahwa udang yang saya makan itu kurang baik. Sehingga saya keracunan udang. Sementara saya ada di dalam pesawat. Ketika saya mendarat di Surabaya waktu itu. Dan waktu itu Surabaya masih ada masalah dengan lumpur lapindo. Sehingga dari Surabaya ke Malang, karena rumah saya waktu itu masih di Malang. Dari Surabaya ke Malang, saudara-saudara, begitu saya turun dari pesawat, saya mulai rasa limbung, rasa tidak kuat. Tetapi saya harus melanjutkan perjalanan. Dan waktu itu saya tidak naik taksi dari bandara ke Malang, tetapi saya naik bus. Karena kalau naik taksi, karena lumpur lapindo bisa 3-4 jam, saudara, dan mahal. Jadi saya naik bus, pilih saya naik bus. Dan ketika di bus itu, saya seperti mau pingsan, mau mati rasanya. Karena nafas atau jantung saya berdebar-debar, telinga saya memerah, dan saya tidak kuat. Saya bertahan beberapa lamanya di bus sampai di Malang. Dan begitu sampai di Malang, saya langsung tidur dan saya minta kemudian dibuatkan penawarnya. Saya minum susu dan singkat cerita, saudara, peristiwa itu membuat saya trauma makan udang besar, saudara. Dan ketika saya makan udang besar sejak peristiwa itu, saya seperti ada perasaan tidak nyaman, saudara. Ada perasaan yang tidak nyaman. Dan ketika perasaan tidak nyaman itu, saudara-saudara, itu mempengaruhi saya. Ketika saya mau makan udang, puji Tuhan, trauma itu sudah hilang sehingga saya bebas makan udang. Tetapi peristiwa trauma itu membuat saya beberapa waktu menjadi tidak suka makan udang. Nah, demikian juga ini peristiwa trauma. Tetapi saudara, pertanyaannya, adakah pengalaman-pengalaman saudara bersama dengan Yesus, bersama dengan kebangkitan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, yang itu mempengaruhi hidupmu sampai hari ini? Kalau itu pengalaman trauma, ada juga pengalaman-pengalaman manis yang kita bisa bawa sampai hari ini. Ada orang yang kalau dia makan ice cream itu happy. Kenapa? Karena waktu kecil, tiap kali ada pesta, tiap kali ada merayakan sesuatu, ada ice cream. Sehingga orang itu ketika sudah dewasa, dia tiap kali makan ice cream, dia merasa happy, saudara.
pengalaman masa lalu itu bisa membawa sebuah semacam cetakan di dalam jiwa seseorang. Pertanyaan saya, bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen? Apakah saudara punya pengalaman masa lalu bersama dengan pengorbanan Yesus dan kebangkitan Yesus yang pada akhirnya menentukan hidupmu hari ini? Tantangannya adalah kematian dan kebangkitan Yesus itu terjadi bukan di Indonesia. Itu terjadi di Palestina. Itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana saudara dan saya belum ada. Dengan kata lain, kita tidak punya pengalaman langsung di mana kita menyaksikan penyaliban Yesus, mengalami bagaimana sukacitanya mendengar Yesus bangkit, sehingga kita punya masalah secara historis. Kita punya gap, saudara. Kita punya jarak yang rasanya tidak mungkin kita lalui. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita punya firman Tuhan, punya Alkitab yang mencatat, yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga sekalipun peristiwa itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi itu menyebabkan dampak yang luar biasa, yang menyebabkan seorang yang bernama Paulus yang tadinya menganiaya orang-orang Kristen, tetapi kemudian berubah 180 derajat menjadi pembela iman orang Kristen, bahkan kemudian dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, bagaimana seorang penganiaya, seorang yang begitu jahat, kemudian berubah 180 derajat? Pertanyaannya, peristiwa traumatis kebenaran apakah yang menyebabkan Paulus mengalami perubahan itu? Demikian juga saudara-saudara sebagai orang Kristen. Kalau saudara dan saya tidak punya pengalaman yang begitu hidup, kemungkinan saudara-saudara akan menjadi orang Kristen yang so-so, sedang-sedang saja. Itu sebabnya kita merindukan di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman yang Tuhan imprint, ada pengalaman yang Tuhan cetak di dalam jiwamu dan di dalam jiwa saya, sehingga kita akan dipengaruhi oleh karena pengalaman kebenaran yang hidup itu. Dan hidup kita hari ini dan besok akan terus dipengaruhi oleh kebenaran itu, saudara. Itu sebabnya saya suka di dalam momen-momen yang istimewa, biasanya saya membaca firman Tuhan yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Saya membaca tentang kisah kematian dan kebangkitan Yesus. Saya baca mulai di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya baca, saudara. Saya renungkan karena saya ingin Tuhan setiap kali itu berbicara kepada saya dan memberikan satu pengalaman rohani yang menyebabkan saya menghidupi hari ini. Kebenaran itu dihidupi hari ini. Dan salah satu yang saya mau bagikan, yang itu menjadi semacam pengalaman yang hidup buat saya, di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh asam, anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, kalimat pendek dari Tuhan Yesus, sudah selesai. Inilah yang saya mau seberangkan, mau bagikan bagi saudara dan saya. Yesus ketika di atas kayu salib, dia mengucapkan 7 ucapan, dan ini salah satu ucapan dari ke-7 ucapan itu. Saudara-saudara, ketika Yesus berada di kayu salib, bernafas saja sulit.
dalam keadaan yang penuh dengan kesakitan, tidak mungkin dia mengucapkan kata begitu boros, saudara. Dia akan memilih kalimat yang dia ucapkan. Sebab apa? Nafasnya tersengal-sengal, saudara. Dia tidak akan cerita misalnya tentang betapa enaknya makanan mamanya. Dia nggak akan cerita itu. Dia pasti memilih kalimat apa yang dia ucapkan, sebab dia mengalami kesulitan, hampir mati. Saudara, dalam keadaan seperti itu, 7 kalimat ini menjadi kalimat yang penting. Dan saya mau bagikan salah satunya yang Yesus ucapkan di sini di dalam Yohanes 19 ayat 30, yaitu satu ucapan yang singkat, sudah selesai. Waktu saya renungkan ini, saudara, lalu saya memberi judul firman Tuhan di hari kebangkitan Yesus ini, suara dari Golgota. Suara apa yang akan saudara dengar, yang membuat hidupmu akan dipengaruhi oleh sebuah peristiwa yang monumental, peristiwa yang memorable, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. Dan saya mau membagikan satu suara ini, yaitu kalimat Yesus, sudah selesai. Wow, sudah selesai. Kita kelihatannya mendengar, kelihatannya ringan saja, saudara. Tapi saudara, ini kalimat yang luar biasa yang memberkati saya. Mengapa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang mengakhiri seluruh pergumulan manusia dengan dosa yang sudah berabad-abad lamanya. Keselamatan yang dicoba diusahakan oleh manusia, yang sudah diusahakan dengan berbagai macam cara, lalu Yesus menyelesaikannya pada waktu Yesus di Golgota. Kebingungan manusia, ketidakberdayaan manusia, kehilangan pengharapannya manusia, itu kemudian Yesus tutup, akhiri dengan kalimat sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikannya. Ada berapa banyak di antara kita yang sulit menyelesaikan, bahkan sampai kita mati pun ada perkara-perkara yang belum kita selesaikan. Tapi kematian Yesus telah menyelesaikan semuanya, saudara. Saudara, bayangkan kalau situasi COVID-19 ini selesai, diumumkan oleh pemerintah. Saudara-saudara penduduk Indonesia, terima kasih atas kerja kerasnya, tenaga medis dan seluruh penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang telah bekerja sama. Hari ini dinyatakan sudah selesai. Wow, saudara. Pasti kita merasakan senang, kita bisa keluar rumah, kita bisa bertemu lagi, saudara. Ada perubahan, saudara. Itu, saudara, apalagi yang diucapkan Yesus ini berhubungan dengan nasib manusia seluruh dunia. Dan saudara, kalimat sudah selesai ini buat saya adalah suara kebenaran dari Golgota yang akan membekas di dalam jiwa dan roh kita untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa Yesus sudah menyelesaikannya buat saudara dan saya. Keselamatan itu tuntas, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, saya dari kalimat Yesus, bahwa Yesus telah menyatakan keselamatan pengorbanannya, dan keselamatan itu menjadi keselamatan yang tuntas kepada kita. Itu sebabnya dari sini saya mengajak kita untuk belajar 2 kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, keselamatan itu mahal. Oleh karena itu, peliharalah. Keselamatan itu mahal, maka peliharalah, saudara. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris CEIF, yaitu God paid a great price for you. Tuhan telah membayar sebuah harga yang mahal untukmu. So use your body to honor God. Oleh karena itu, pakailah tubuhmu untuk menghormati Tuhan. Perhatikan, ini ada satu kebenaran yang luar biasa yang kita temui hari-hari.
Kalau saudara dan saya menyadari sebuah barang itu mahal, pasti kita akan benar-benar merawatnya, saudara. Karena kita tahu harganya mahal. Kita tahu harganya mahal. Seringkali, saudara, mengapa saya juga merenungkan firman Tuhan ini? Kadang-kadang ada orang Kristen yang gara-gara jodoh membuang keselamatan. Kadang-kadang demi pekerjaan, kadang-kadang demi sekolah, supaya bisa diterima di sebuah sekolah, kemudian menggadaikan itu semua. Dan itu menjadi sedih, saudara, karena kita hidup di dunia ini sementara ketika sesudah kehidupan di dunia ini selesai, ada kehidupan yang lain yang lebih panjang. Tetapi kita berpikir pendek dengan cara seperti itu. Mengapa itu terjadi? Karena orang tidak sadar betapa mahalnya keselamatan itu, saudara. Bahkan banyak orang Kristen yang menganggap keselamatan bukan keselamatan, tapi seperti agama. Kalau agama itu seperti baju, kalau udah bosan ganti, saudara. Padahal keselamatan itu bukan baju, saudara. Keselamatan itu bukan seperti itu. Kalau kita tidak mengerti betapa mahalnya keselamatan Yesus untuk bisa mengatakan sudah selesai, dia bukan sedang duduk di sebuah restoran, tetapi dia sedang berada di atas kayu salib dan nyawanya hampir putus. Dan sebelum putus baru dia bisa mengatakan sudah selesai. Saudara, keselamatan itu mahal. Mengapa? Mahal karena manusia tidak mampu membelinya. Saudara, mahal karena manusia tidak mampu membelinya. Kebenaran yang mungkin bisa ditertawakan oleh manusia zaman modern, di mana segala sesuatu bisa dicari solusinya. Masa kini yang sangat confident, sangat percaya diri dengan mengatakan bahwa manusia bisa mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Apa saja bisa diselesaikan, seolah-olah tanpa Tuhan pun bisa semuanya dapat solusi atau dapat diselesaikan. Manusia telah menciptakan surga di bumi ini. Manusia memiliki kapasitas untuk kemudian seolah membuat segala sesuatu menjadi nyaman. Tetapi COVID-19 menyadarkan kepada kita semuanya bahwa ternyata di sini bukan surga. Bahwa ternyata saudara, beberapa waktu yang lalu ada di sebuah kota, dalam waktu 3 hari atau 4 hari, ada 3 atau 4 orang terkaya di kota itu meninggal, dan kemungkinan karena COVID-19, saudara. Dan pada waktu dirawat, apakah berada di sebuah VIP room? No. Dia berada bersama di ruang isolasi, di kamar yang biasa, saudara. Ini menyadarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita mampu melakukan segala sesuatu, tetapi sesungguhnya tidak, saudara. Termasuk keselamatan. Manusia berpikir kadang-kadang mampu membeli keselamatan. Yeremia pasal 13 ayat 23 mengatakan begini, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Yeremia seolah mengatakan begini, dapatkah kulit itu diganti, saudara? Dapatkah macan tutul diganti belangnya? Ini bicara itu di identitasnya. Manusia, bukan persoalan manusia tidak bisa berbuat baik. Manusia bisa berbuat baik, saudara. Tetapi kebaikan manusia itu muncul dari identitasnya sebagai orang yang berdosa. Identitas manusia yang berdosa, saudara, identitas manusia yang berdosa itu menyebabkan perbuatan baik itu ada batasnya. Kadang-kadang keselamatan digambarkan seperti sebuah timbangan. Ada yang menggambarkan seperti sebuah timbangan, yaitu perbuatan baik ditimbang dengan dosanya, saudara. Dan saudara, pemikiran timbangan ini tidak benar. Mengapa? Karena ini bukan persoalan seberapa banyak perbuatan baik yang kau bisa lakukan, tetapi karena kita itu identitas
identitas kita sebagai orang yang berdosa, saudara-saudara. Saya bacakan di dalam Yesaya 64 ayat 6 sampai 7 mengatakan begini. Demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada orang yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Kita punya identitas sebagai manusia yang berdosa. Karena kita orang berdosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan pekerjaan baik. Bukan semata-mata karena perbuatan baik kita itu menyebabkan kita tidak bisa diselamatkan. Bukan, tetapi karena memang identitas kita, saudara. Kita memiliki dosa yang sudah kita warisi. Saudara, saya punya warisan-warisan dari orang tua. Mungkin rambut, mungkin warna mata saya, mungkin warna kulit saya. Dan itu adalah identitas saya, saudara. Identitas yang melekat kepada saya. Demikian juga ini dijelaskan, ditegaskan dalam Efesus pasal 2 dikatakan kamu hidup. Ayat 1 dan 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Manusia tidak mampu membeli keselamatan. Karena pada dasarnya manusia memiliki identitas sebagai orang yang berdosa. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara, ketika saya sakit flu, saya dikenal sebagai orang yang kemudian sakit flu. Walaupun saya ini seorang papa, walaupun saya ini mungkin membelikan makanan, tapi karena saya sakit flu, saya nggak boleh dekat-dekat dengan anak saya, dengan istri saya, karena saya sakit flu. Manusia sudah sakit, sudah darah, dan dia tidak mampu membeli keselamatan. Itu sebabnya keselamatan mahal. Sebab apa? Sebab keselamatan itu hanya bisa dibeli oleh manusia, oleh oknum pribadi yang sama sekali tidak berdosa. Itu masalahnya. Mengapa kita tidak mampu membeli? Karena tidak ada manusia yang sama sekali tidak berdosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu pernyataan Daud. Ketika Daud sesudah jatuh dalam dosa dengan Batsheba, dia mabuk cinta. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan ini sebuah kejahatan, sampai dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dan ketika dia sadar, dia kemudian menyadari dan mengatakan begini di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mahal karena Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Mahal karena kita tidak mampu membelinya. Saudara, walaupun mungkin HP merek tertentu, tapi karena kalau kita nggak bisa membelinya, maka kita menyebutnya mahal. Siapapun kita. Dan kalau semua manusia tidak bisa membeli keselamatan, itu berarti mahal. Yang kedua, mahal karena Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Ini, saudara-saudara, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mahal karena harus hanya Allah saja, anak Allah saja yang layak, yang qualified, yang memenuhi syarat
untuk menjadi pengganti manusia, saudara-saudara, itu sangat mahal. Mengapa Allah tidak langsung saja mengampuni manusia? Kadang-kadang kita berpikir, bukankah Allah maha kuasa? Mengapa Allah tidak langsung mengampuni manusia dan that's all, selesai? Sama seperti kalau saudara, mobil saudara dipinjam oleh temanmu, dan ketika temanmu pulang memberitahu, sorry, tadi di jalan aku nyerempet, dan mobil itu kemudian peyok. Tapi karena itu teman baikmu, lalu engkau mengatakan, lalu gimana ya? Temanmu mengatakan, sorry, aku gak punya uang. Waduh, saudara. Saudara mendengar teman baikmu gak punya uang. Pertemanan kan jauh lebih penting daripada sebuah berbarang. Maka engkau mengatakan, ya wes, gak apa-apa wes, udah, saya maafkan, udah, gak apa-apa, lain kali hati-hati. Temanmu pulang, pertanyaannya ketika engkau mengatakan gak apa-apa, apakah mobil yang peyok tiba-tiba kembali lagi sendiri ketika engkau mengatakan gak apa-apa? Ketika engkau mengampuni, tidak kan? Harus ada yang menanggung mobil peyok itu, saudara. Kepeyokan itu, saudara. Kerusakan itu harus ada yang menanggung, saudara. Demikian juga, sekalipun Allah Maha Kuasa, tetapi Allah itu adil. Dia tidak mungkin mengatakan, aku mengampuni tanpa ada yang menanggung kosnya, saudara. Menanggung kerusakan dari apa yang terjadi di dalam diri manusia. Siapa yang menanggung itu? Bapa mengutus anaknya sendiri, saudara. Itu sebabnya keselamatan mahal, karena hanya bisa ditanggung oleh pribadi yang suci, yaitu Yesus. Dan karena begitu mahal, kalau saudara dan saya menyadari begitu mahal, maka ada dua hal yang kita harus kerjakan. Yang pertama, kerjakan keselamatan itu, saudara. Keselamatan yang kita terima. Paulus mengatakan, hai saudara-saudara, di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 mengatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara, Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu. Kata mu itu bukan tunggal, jadi bukan bicara tentang keselamatan pribadi. Kita harus mengerjakan keselamatan. Kata kerjakan itu bukan kita seolah-olah berusaha memperoleh keselamatan. No, saudara dan saya sudah mendapatkan keselamatan. Yesus sudah mengatakan sudah selesai untuk saudara dan saya. Tapi keselamatan yang kita terima itu dalam bahasa Inggris work out. Kita kemudian mengerjakannya. Seperti kalau saudara bodybuilding, saudara sudah punya tubuhnya, tapi untuk tubuhmu menjadi kekar, engkau harus work out, mengerjakannya, saudara. Keselamatan sudah kita terima, tetapi untuk keselamatan itu menjadi berkat, menjadi seperti yang dirancangkan Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan keselamatan yang telah kita terima. Bahkan kata bahasa aslinya sebenarnya di dalam bahasa Yunani, kategosomai itu mengerjakan yang juga dipakai biasanya di tambang-tambang permata, saudara. Di tambang-tambang permata harus ada yang menggali untuk menemukan permata-permata itu. Demikian juga ketika saudara dan saya diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan itu, dan sementara mengerjakan, engkau akan menemukan permata-permata kehidupan yang Tuhan janjikan dengan mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Saudara, karena mahal maka kita harus pelihara. Bahkan Tuhan mengatakan melalui Paulus, kita harus mengerjakannya, saudara. Kita harus mengerjakannya. Sama seperti kalau saudara dibelikan HP oleh orang tua. Lalu setelah HP yang mahal ini, berapa waktu yang lalu kami membelikan anak kami komputer, cukup mahal sesuai dengan kuliahnya. Dan kalau komputer yang punya spesifikasi yang cukup tinggi itu, tetapi ternyata mungkin dipakai karena saking mahalnya, lalu ditaruh begitu sebagai hiasan saja, hanya untuk putar musik saja, maka saya kecewa yang membeli
juga kalau kemudian anak saya tidak menghargai dengan cara memakainya bukan untuk semestinya, tetapi lebih banyak, bukan untuk tugas-tugas kuliahnya, tetapi lebih banyak untuk entertainment, saudara, saya juga kecewa. Demikian juga keselamatan yang saudara sudah terima dan saya terima, kalau kita kemudian tidak mengerjakannya, maka saudara, Tuhan juga kecewa. Tuhan juga kecewa. Dan saudara, keselamatan itu kita harus kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup di dalam keselamatan itu. Kita menghidupi keselamatan. Saudara dan saya, kalau kita mengalami satu ucapan syukur, rasa beruntung karena keselamatan itu, maka kita akan benar-benar menghormati, menghargai keselamatan yang luar biasa. Dan jangan tukarkan keselamatan itu dengan semangkok kacang merah. Seperti Esau, karena lapar dan kelelahan sehingga dia mau menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Bahkan ketika Esau terpojok, Esau lelah lalu mencium bau makanan, masakan yang dimasak oleh Yakub saudaranya. Dia bahkan kemudian seolah-olah menganggap remeh hak kesulungannya. Esau berkata kepada Yakub dengan mengatakan, ketika Yakub di dalam Kejadian 25 ayat 31 berkata kepada Esau, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lalu kemudian Esau mengatakan begini, sebentar lagi aku mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, Esau begitu mudah melepaskan hak kesulungannya karena dia tidak mengerti harga dari hak kesulungan itu, saudara. Dan kitab Ibrani mencatat satu penyesalan yang luar biasa. Ibrani 12 ayat 16 mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu, ayat 17, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kapankah Esau tahu bahwa hak kesulungannya itu hilang? Pada waktu hak kesulungan itu akan digenapi, pada waktu hak kesulungan itu akan menjadi kenyataan, di sanalah Esau baru menyadari, saudara-saudara. Dan ketika dia sudah menyadari, sudah terlambat, karena itu menjadi milik adiknya Yakub. Saudara-saudara, kalau kita tidak menghargai keselamatan kita, mungkin kita seolah-olah baik-baik saja. Tapi jangan sampai engkau baru menyadari ketika detik terakhir itu, ketika Kristus datang untuk kali yang kedua, engkau baru menyadari ternyata namamu tidak ada di dalam kitab kehidupan. Dikatakan di sana, Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata, tapi dia tidak mendapat kesempatan. Saudara, karena keselamatan itu begitu mahal, maka kita harus menghargainya. Dan keselamatan itu juga bukan hanya untuk saudara dan saya saja, tapi keselamatan itu bagi semua orang, maka bagikanlah. Karena keselamatan itu bagi semua orang, maka bagikanlah. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa keselamatan itu akan menjadi milik semua orang, karena maut telah dikalahkan. Sehingga saudara, murid-murid Yesus bukan hanya mereka diam di dalam ketakutan, tetapi mereka menjadi berani mati. Oleh karena kemudian ada tugas selanjutnya, yaitu mereka membagikan keselamatan itu kepada banyak orang. Saudara, murid Yesus punya 3 sebutan. Disebut penjala manusia, disebut sebagai murid, dan juga disebut sebagai saksi. 3 hal ini, saudara-saudara, menyatakan satu hal yang luar biasa. Penjala manusia, bukan pemancing manusia. Penjala manusia. Penjala manusia artinya, saudara, berhadapan dengan orang-orang lain dan menjala manusia. Untuk apa? Untuk dibawa ke perahu kerajaan Allah. Seorang murid dikenal dari apa? Dari belajar. Kalau ada orang-orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, orang Kristen yang
tidak suka belajar, mengerti, memahami firman Tuhan, bagaimana mungkin dia disebut murid? Karena nggak pernah belajar. Bagaimana dia lulus ujian? Karena dia nggak pernah belajar. Saudara, kalau ujian-ujian mungkin di sekolah orang bisa nyontek, tapi ujian kehidupan saudara nggak bisa nyontek, saudara. Saudara nggak bisa ambil keputusan orang lain untuk keputusan hidupmu. Engkau harus punya pengalaman firman yang hidup, sehingga engkau menghadapi ujian hidupmu itu dari pelajaran yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita disebut saksi. Itu menunjukkan bahwa seorang saksi baru berfungsi kalau apa yang dia alami dia saksikan. Tapi kalau saksi bungkam, maka dia tidak bisa disebut sebagai saksi. Keselamatan yang kita telah terima, itu kita harus bagikan kepada orang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi keselamatan bukan berhenti di kita saja, tapi kita harus bagikan. Dan itu sebabnya di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kata sudah selesai menunjukkan bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Bahkan sampai kekekalan, dia sudah bangkit untuk saudara dan saya. Inilah suara Golgota yang berseru, sudah selesai. Dan keselamatan itu akan terus disempurnakan di dalam diri saya dan saudara sampai pada titik kekekalan. Ketika kita mati, keselamatan sudah tidak bisa dikerjakan. Semua sudah selesai. Mari saya mengundang para pemain musik, pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Suara Golgota menjadi jaminan buat saudara dan saya, menjadi peringatan buat saudara dan saya bahwa keselamatan itu begitu mahal. Karena keselamatan itu begitu mahal, peliharalah, kerjakan keselamatan, dan jangan anggap remeh dan menukarkan dengan semangkok kacang merah, menukarkan dengan kesenangan-kesenangan sesaat, menukarkan dengan hal-hal yang sementara, yang fana. Dan karena sudah selesai, itu berarti saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan yang sudah selesai punya tanggung jawab untuk kita membagikan keselamatan. Penyelesaian itu bukan hanya untuk saya dan saudara, tapi juga untuk seluruh manusia. Bayangkan kalau saudara menemukan vaksin COVID-19, dan di tengah keadaan seperti ini, ketika saudara mendapatkan vaksin itu, saudara hanya pakai untuk dirimu, untuk keluargamu, dan engkau keep sendiri. Betapa jahatnya kita. Demikian juga Tuhan sudah memberikan vaksin dosa, yaitu pengorbanan Yesus. Betapa jahatnya kita kalau kita keep untuk diri kita sendiri. Sementara ada banyak orang yang mereka bergumul dengan hidup mereka, saudara. Saya mau mengajak menyanyi satu lagu ini, He Touched Me. Lagu ini ditulis tahun 1963, dan lagu ini ditulis setelah KKR beberapa malam. Ada orang-orang yang dijamah Tuhan. Kata touch atau jamah itu menjadi kata yang membekas dari Bill Gaither, sehingga dia menulis lagu ini. Saya berdoa, mari kita nyanyikan pujian ini. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, saya berdoa, kita berdoa supaya Tuhan jamah kita. Amin, haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Oh, dia jamah segenap hidupku, dan beri damai, di hatiku. Semua telah
dimanapun engkau berada, engkau mengenali hatimu. Yeremia pasal 17 mengatakan, hati manusia itu licik. Itu sebabnya kita tidak bisa sepenuhnya mengenali hati kita. Pernahkah engkau kecewa kepada orang-orang yang menurut engkau orang ini orang yang baik, tapi satu kali seperti saudara ditikam dari belakang, saudara seperti merasa seperti itu? Itulah dosa, saudara. Dosa menjalar kemana saja, tapi Yesus punya obatnya. Saudara dan saya diberi vaksinnya, yaitu salib Yesus. Dan kesempatan pagi hari ini, kalau dimanapun saudara berada, saudara bergumul dengan dosa, dosa yang telah mengikat engkau. Engkau tahu di tempat-tempat tersembunyi, engkau bergumul dengan dosa itu. Datang kepada Yesus, minta ampun, bertobat, karena Dia sudah menyelesaikannya bagi engkau. Pengampunan itu tersedia, dan hidup di dalam keselamatan. Kerjakan keselamatan itu buat engkau sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, yang hidupmu dari dulu seperti tidak ada peningkatan. Kalau murid itu selalu naik kelas, tapi engkau merasa tidak naik kelas. Jadi murid yang sejati, engkau harus belajar naik kelas. Engkau harus belajar merenungkan firman, menghidupi firman, sehingga hidupmu naik kelas. Engkau tidak jatuh di lubang yang sama. Engkau tidak selalu remedi, mengulangi kuis-kuis hidup yang sama. Padahal engkau sudah pernah menghadapinya. Engkau harusnya sudah harus lulus dari sana. Engkau harus menjadi murid yang sejati. Demikian juga saudara, kita semua harus membagikan keselamatan, menjadi saksi bagi semua orang. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan izinkan Yesus menjamah kita. Menjamah kami Tuhan. Kalau hati kami kering, Kau jamah dan berikan kesegaran. Kalau hati kami diliputi oleh kegelapan, Engkau jamah dan memberikan terang. Kalau hati kami dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran, Engkau jamah dan berikan damai sejahtera. Engkau jamah setiap hidup kami Tuhan, sehingga mengalami perubahan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat jamaah. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit buat saudara dan saya. Dan sekali lagi kita bersyukur untuk kepastian ini, saudara. Hidup di dalam ketidakpastian sesuatu yang berat, tapi saudara dan saya punya kepastian. Yesus yang sudah bangkit untuk saudara dan saya. Itu sebabnya kita bisa punya pengharapan yang pasti bahwa Dia akan menjemput saudara dan saya. Amin, saudara. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman saudara, buat
kita semuanya dimanapun kita berada. Saudara, di tengah-tengah keadaan ini kita terus dan semakin banyak berdoa, saudara. Jangan pernah berpikir engkau tidak mampu melakukan apa-apa. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Ketika saudara dan saya bersehati di dalam doa, saudara, doa nampaknya sesuatu yang tidak kelihatan manfaatnya, tetapi sesungguhnya saudara, tidak ada kebangunan rohani yang terjadi di muka bumi ini tanpa doa. Demikian juga saudara dan saya undang untuk kita bersama-sama hadir di dalam online hari Selasa jam 7.30 di dalam Moment of Restoration, di mana kita bisa berdoa bersama-sama melalui Zoom. Walaupun kita tidak secara langsung bertatap muka, tetapi dengan teknologi ini kita bisa disatukan hati dan roh kita. Hari Selasa, lalu hari Kamis, saudara, kita juga akan mengadakan KTB, komunitas tumbuh bersama di masing-masing tempat. Di Surabaya ini ada 4 KTB, di daerah barat ada 3, yaitu KTB Barat 1, KTB Barat 2, dan KTB Barat 3. KTB Barat 1 ada di Geraha Family, KTB Barat 2 juga ada di Geraha Family, biasanya diadakan di apartemen golf Puncak Permai. Dan kemudian KTB Barat 3 itu lebih ke Surabaya Tengah, biasanya saudara diadakan, tetapi semua sekarang diadakan di Zoom, jadi saudara bisa gabung di mana saja. It's good, alright. Dan KTB yang terakhir adalah KTB Timur, saudara juga bisa gabung di Zoom masing-masing. Nanti akan dapat informasi ID Zoom-nya, itu kemudian bisa bergabung. Jadi, dan juga saudara, kita di tengah-tengah keadaan ini kita juga mau belajar tetap setia memberikan persembahan. Saya tahu kondisi ekonomi tidak mudah. Saya tidak berani mengatakan apa-apa. Ini adalah kita belajar untuk memberi tetap dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, berilah dengan sukacita. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, lakukan. Jadi tetap kita akan memberikan persembahan. Silakan saudara memberikan persembahan dan persepuluhan melalui transfer di rekening saudara yang berada di bawah ini, saudara. Di rekening di bawah ini silakan saudara transfer. Dan saudara, apa yang saudara kerjakan Tuhan tahu. Tuhan tahu, dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati persepuluhan yang saudara berikan di bulan ini. Tuhan memberkati. Demikian juga buat kita semuanya. Saya berharap kita semua dapat melewati masa-masa sulit ini, sehingga nanti satu kali kita bisa merayakan bersama-sama. Amin, saudara. Celebrate together. Amin. Karena Yesus sudah bangkit buat kita semuanya, maka kita punya pengharapan di dalam Dia. Puji Tuhan. Dan itu saja pengumuman dari kami, dan kita akan mengakhiri bersama-sama ibadah pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, dan kita sekali lagi minta supaya Tuhan menyertai di dalam minggu-minggu ke depan ini. Mari kita akan berdoa, saudara. Doakan untuk pemerintah, doakan untuk semua orang yang sedang bergerak di Indonesia ini, supaya COVID-19 tidak menyebar kemana-mana. Kita juga percaya secara rohani, kuasa Tuhan, kuasa yang besar. Kita harus berhikmat, kita juga harus beriman. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau tahu masa-masa ini masa yang tidak mudah, tapi Engkau Allah yang telah teruji sebagai ahlinya, ahli krisis Tuhan, ahli masa-masa tidak mudah Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang mereka punya pergumulan dengan usaha mereka, pergumulan dengan pekerjaan mereka Tuhan. Keputusan-keputusan sulit harus diambil, tapi berikan tuntunan dan damai sejahtera, sehingga apa yang mereka putuskan adalah keputusan yang sesuai dengan sedang mengerjakan keselamatan itu Tuhan.
dan Engkau Allah akan dipermuliakan untuk itu Tuhan. Tuhan, berikan kami iman ya Tuhan, supaya kami dapat melihat perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit, buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul Tuhan, mereka di ruang-ruang isolasi di rumah sakit karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan Kau menolong mereka. Ada keluarga-keluarga yang terpisah oleh karena pas sakit penyakit ini. Tuhan Engkau menolong mereka. Tuhan, kalau itu dekat dengan mereka, pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kiranya ketakutan tidak membelenggu kami untuk kami mengasihi orang lain, karena firman mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu sebabnya kami juga berdoa buat pemerintah. Tuhan, Kau berkati pemerintah, Kau berkati semua elemen, semua faktor yang turut mendukung agar kami segera terbebas dari krisis ini. Tuhan, Engkau berikan kami kesatuan hati ya Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan, Engkau berikan kami kesatuan hati. Kami tidak saling menuding, kami tidak saling membicarakan hal-hal yang justru memperkeruh hati ini Tuhan, tapi kami justru mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah ini. Dan sekali lagi saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan engkau kekuatan yang baru, dan Tuhan membawa engkau untuk hendaklah kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, supaya Tuhan membawa hidupmu menjadi hidup yang tidak bercacat dan bercela, sehingga engkau akan menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit, dipakai untuk menerangi dunia ini. Dan kiranya Tuhan memberkati usahamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati hubunganmu, dan memberkati apa yang sedang engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya pembelaan dan penyertaan Tuhan itu nyata, dan kita tetap setia oleh karena damai sejahtera Allah dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday dan selamat